Anime fantasi dari dulu memiliki banyak peminatnya karena anime yang ditampilkan selalu memiliki cerita yang seru dan menarik. Karena itu, banyak para pencinta anime yang excited jika ada anime fantasi terbaru yang keluar. Oleh karena itu, Mimin akan memberi rekomendasi 9 anime fantasi yang wajib kalian tonton pada Spring 2023. Sebelum lanjut ke videonya, ada baiknya kalian pencet like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk menyalakan loncengnya agar mengetahui video-video terbaru dari Mimin. Jigoku Raku. Gabimaru, seorang ninja dari desa Iwagakure yang dikenal berdarah dingin dan tanpa emosi, dijebak oleh rekan ninjanya dan kini dijerat hukuman mati. Lelah dalam membunuh dan membelot, ia hanya ingin mati, akan tetapi tak ada metode eksekusi yang dapat membunuhnya karena ia masih memiliki alasan untuk hidup. Ia ingin kembali bersama istrinya yang menjadi alasan mengapa kini dia menjadi lebih lemah lembut dan gagal menjadi seorang pembunuh. Yamada Asaemon Sagiri, seorang algojo dan eksekutor ternama, melihat hal ini dan menawarkan sesuatu kepada sang ninja. Ia ingin Gabimaru untuk bergabung dalam ekspedisi menuju pulau selatan Jepang untuk mencari eliksir kehidupan dengan bayaran pengampunan dari kesogunan. Akan tetapi, pulau ini bukanlah pulau yang normal. Banyak yang percaya pulau ini adalah surga. Muscle. Mas Burndet terlahir di dunia yang dipenuhi dengan orang-orang yang bisa menggunakan sihir, yang dimana ditandai dengan adanya garis di bagian muka. Sedihnya, Mars tidak diberkati dengan kemampuan menggunakan sihir, yang dimana di bagian wajahnya tidak memiliki satu garis pun. Hal itu yang menyebabkan ia ditinggalkan oleh orang tuanya. Untungnya, Mars yang masih kecil diadopsi oleh seorang pendeta. Mars pun tumbuh menjadi pemuda yang baik hati dan juga nampak unik. Meskipun Mars tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan sihir, ia memiliki kekuatan otot yang berada di atas rata-rata manusia normal di sekitarnya, layaknya Saitama. Suatu hari, Mars dan pengasuhnya terlibat dalam sebuah masalah. Namun, Mars dapat mengalahkan penjahat yang membuat pengasuhnya dalam kondisi terhimpit. Mars diserang berbagai macam bentuk sihir, namun ia selalu berhasil menepisnya dengan sangat mudah. Sang pengasuhnya pun menyadari bahwa Mars memang dapat bertahan hidup di dunia yang penuh dengan sihir hanya menggunakan ototnya. Karena hal itu, ia pun dimasukkan ke Akademi Sihir dengan menyamarkan mukanya dengan garis buatan. Isekai Daichitsuki wo Tenishita Orewa. Anime dengan judul yang panjang ini menceritakan Tenjo Yuya telah menjadi korban bully sejak dulu. Dia tinggal di rumah kakek tercintanya saat masih bersekolah. Seperti biasanya, dia mendapatkan perlakuan yang kejam. Karena itu, dia mengambil absen yang panjang untuk menyembuhkan luka-lukanya. Saat absen yang panjang itu, dia mengambil kesempatan untuk membersihkan rumah kakeknya dan pergi ke ruangan yang sebelumnya belum pernah dia datangi. Tempat di mana kakeknya menyimpan barang-barang yang kakeknya dapatkan selama perjalanan mengelilingi dunia. Saat dia merapikan barang-barang tersebut, dia menemukan sebuah pintu yang tak berdinding di antara barang-barang tersebut. Dengan penasarannya, dia membuka pintu tersebut, yang dimana pintu tersebut akan mengubah seluruh kehidupannya. Yushaga Shinda. Toka hanyalah petani biasa di desa Ceza. Sementara dia melamun tentang menjadi pahlawan dan mendapatkan gadis, pahlawan sebenarnya, Sion, sedang berjuang melawan iblis yang mengancam untuk menyerang dunia. Namun, suatu hari, dengan bodohnya, Toka secara tidak sengaja membunuh sang pahlawan. Dengan pahlawan legendaris mati, siapa yang akan menyelamatkan dunia sekarang? Toka dengan cepat mengubur tubuh Sion untuk menyembunyikan bukti. Tetapi keesokan harinya setelah ia bangun tidur, menemukan bahwa dia tidak lagi berada di tubuhnya sendiri. Sekarang dia berada di tubuh pahlawan karena ulah necromancer, dan Toka diberi tugas untuk menggantikan tugas pahlawan karena ulahnya sendiri. Kaminaki Sekai no Kamisama Katsudo.
Orang tua Yukito adalah pemimpin sekte. Setelah dia dikorbankan, dia bereinkarnasi ke dunia lain, yang dimana orang-orang tidak percaya dengan adanya Tuhan yang menyebabkan tidak adanya agama dan juga tidak adanya buku-buku porno. Dia juga menemukan fakta bahwa di dunia tersebut, hidup dan mati akan ditentukan oleh sebuah negara. Saat menghalangi eksekusi temannya, keduanya kehilangan nyawa. Tepat pada saat itu, dewa agamanya datang ke dunia mereka dan menghidupkan mereka kembali. Tentu saja dia juga seorang loli, tidak menggunakan pakaian sama sekali. Decimon Death Play. Anime ini bercerita tentang seorang necromancer bernama The Corpse God berperang melawan gereja yang mencoba untuk menaklukkannya. Menggunakan kekuatan terakhirnya melawan Calamity Crusher, dia dikalahkan, tetapi si reinkarnasinya aktif tiba-tiba. Dia dibawa ke dunia masyarakat modern dan dalam tubuh anak Polka Shinoyama. Namun, tubuh tersebut adalah tubuh yang baru saja dibunuh oleh seorang gadis cantik bernama Misaki. Misaki yang merasa heran mencoba untuk membunuh tubuh tersebut lagi. Namun, The Corpse God yang sudah berada di dalam tubuh anak tersebut mengeluarkan teknik necromancernya dan berhasil selamat. Tensei Kizoku no Isekai Boken Roku. Shiina Kazuya yang sedang berjalan bersama teman-temannya ditikam oleh preman setelah berusaha melindungi temannya tersebut. Alih-alih mati, hal ini mengakibatkan dia terbangun di dunia sihir dengan tubuh seorang bangsawan berusia 3 tahun bernama Cain von Silford. Cain von Silford adalah putra ketiga dari keluarga bangsawan von Silford. Terungkap bahwa dia dikunci ke dunia pedang dan sihir oleh 7 dewa dan mereka memberinya kekuatan magis yang dia butuhkan untuk dirahasiakan dari semua orang di sekitarnya. Para dewa memilih Kazuya untuk membantu meningkatkan dunia fantasi menggunakan pengetahuan sebelumnya dari kehidupan masa lalunya. Tanpa sepengetahuannya, dia terpilih sebagai utusan yang perlu melindungi dunia fantasi dari dewa jahat yang kuat. Isekai One Turn Kill Nesan mengisahkan tentang sepasang kakak beradik yang bernama Asahi Ikusaba dan Mayu diakibatkan dari sebuah kecelakaan di dunia nyata yang mana Asahi Ikusaba akhirnya dipindahkan ke dunia lain. Asahi terus berusaha dan mencoba untuk menikmati dunia baru yang dia tempati. Dunia tersebut sangat berbeda dengan dunia nyata. Anehnya, di dunia tersebut dia memiliki kekuatan paling lemah di antara yang lainnya. Ketika Asahi akan diserang oleh monster ganas, kakaknya Mayu berusaha untuk menyelamatkannya. Untuk mengejar cinta, Asahi Mayu pun akhirnya bertemu di dunia yang sama dengan Asahi. Dia memiliki keterampilan yang curang yang paling kuat di sana. Isekai Shokanwa Nidomedes. Dunia Egler terancam oleh perang antara ras manusia, Beastman, dan Iblis. Seorang pria bernama Suzaki Tetsu dipanggil untuk menyelamatkan dunia, dan secara efektif menyelamatkan dunia sesuai dengan misinya dan kembali ke negara manusia. Namun, yang menantinya adalah jebakan Raja Manusia yang takut bahwa pahlawan yang memperoleh kekuasaan akan mengambil posisinya. Pahlawan pun ditempatkan di bawah sihir transfer dan dilahirkan kembali sebagai bayi di zaman modern. 16 tahun kemudian, saat masa SMA-nya, Setsu dipanggil lagi ke dunia lain untuk kedua kalinya bersama dengan teman-temannya. Saat itu, Setsu dan teman-temannya diberi tugas untuk menyelamatkan dunia, yang mana membuat Setsu bingung karena dunia tersebut sudah pernah ia selamatkan. Karena itu, Setsu memisahkan diri dari kerajaan dan memulai perjalanannya sendiri untuk mencari tahu kebenarannya. Sekian begitulah rekomendasi anime fantasi Spring 2023. Mohon maaf apabila ada salah kata dan sampai jumpa di next video. Sayonara.